Uut, selamat malam Romo Uut. Selamat malam Willem dan semuanya, selamat malam. Ya, Romo, ini kita punya topik kitab Kejadian dan sebagai kitab yang pertama untuk Alkitab yang selalu ada dekat dengan kita harapannya. Kita juga mungkin penasaran sih Romo, sebetulnya kitab Kejadian ini apa, dan sebagian dari kita yang ada di Zoom ini baru saja menyelesaikan membaca Alkitab satu bab setiap hari dan sudah menyelesaikan kitab Kejadian sebagai kitab yang pertama. Nah, mungkin menarik nih kalau misalnya Romo membantu kami untuk memahami kitab yang sudah kami selesaikan sehingga kita punya kekayaan rohani yang bisa dipahami mengenai kitab Kejadian ini. Saya persilakan Romo untuk memaparkan paparannya. Iya, ini terima kasih Willem. Pemaparannya siapa nih yang men-share nih? Saya bantu nggak Pak Romo? Oke, dibantu ya, baik. Oke, rekan semuanya, sahabat pesiarah dan juga dari Katolik Fit dan pencinta firman, hari ini saya diundang untuk sharing tentang kitab Kejadian. Semoga 15-20 menit ke depan bisa memberikan gambaran ringkas yang mengundang kita untuk mendalami kitab Kejadian. Ya, teman-teman yang sudah membaca seluruh kitab Kejadian tentu sudah tidak asing lagi dengan kitab ini. Maka baik, kita sekarang mencoba memaknai peristiwa membaca kitab Kejadian menjadi pengalaman. Ya. Artinya mencoba memaknai peristiwa itu secara lebih dekat dengan beberapa sumber pengetahuan ilmiah yang bisa kita capai dari beberapa buku. Ya, kita mulai saja kitab Kejadian. Kita mulai dari namanya, dari judulnya ya, nama. Jadi, dalam tradisi Timur Tengah kuno, sebuah buku atau sebuah surat, sebuah dokumen, itu mendapatkan judul berdasarkan kata awal, dokumen, buku, atau surat itu. Maka kitab Kejadian itu sebenarnya namanya bukan Kejadian ya, tapi namanya adalah kata pertama dari kitab itu. Ada yang masih ingat kata pertama dari kitab Kejadian apa? Pada mulanya. Nah, itulah judulnya. Pada mulanya. Oke, kita lihat teks slide berikutnya. Jadi nama kitab ini adalah pada mulanya sebenarnya. Karena dalam bahasa Ibrani-nya disebut Bereshit. Itu juga kata awal kitab Kejadian dalam bahasa Ibrani, Bereshit bara Elohim hashamayim. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bereshit. Itu pada mulanya. Lalu ketika diterjemahkan ke dalam Septuaginta, dalam bahasa Yunani, itu juga pada mulanya, yaitu Genesis. Pada mulanya. Tapi sayangnya dalam bahasa Indonesia, kitab itu tidak disebut pada mulanya, tapi Kejadian. Sayang sekali itu ya. Itu. Tapi bukan hanya Indonesia yang mengalami itu, Inggris juga seperti itu kan. Inggris kan in the beginning pada awalnya, in the beginning, tapi judulnya tidak in the beginning, tapi judulnya Genesis juga ya. Jadi kita bukan satu-satunya yang kehilangan tradisi itu. Nah, maka Bereshit, Genesis, awal mulanya. Inilah nama kitab yang akan kita bahas pada malam ini. Maka saya akan memberikan arti, kitab ini disebut pada mulanya dengan dua makna. Kitab ini adalah pada mulanya rangkaian kitab-kitab dalam kitab suci kita, itu adalah awal yang makna internalnya. Jadi kitab Kejadian adalah awal dari rangkaian kitab suci dalam Alkitab kita. Tapi juga pada mulanya itu adalah awal dari eksternal, yaitu bagaimana kitab suci itu ditulis. Alkitab kita ditulis melalui satu pengalaman seorang pribadi, yaitu Abraham. Tanpa pengalaman Abraham, tidak ada pencarian akan Allah yang tunggal. Tanpa itu, kitab suci juga tidak akan ditulis. Jadi ini, jadi pada mulanya itu selain merujuk pada kisah penciptaan, tapi terkait dengan buku, kitab Kejadian pada mulanya itu punya makna internal, itu adalah kitab pertama dari rangkaian Alkitab, dan di luar kitab suci itu adalah titik awal dari proses penulisan panjang kitab suci. Ya.
Untuk lebih jelasnya kita masuk ke bagian berikutnya. Awal internal ya, kitab Kejadian itu kitab pertama dalam perpustakaan Alkitab kita. Jadi bayangkan Alkitab kita adalah sebuah perpustakaan. Tidak ada satu pengarang tunggal, tidak ada satu penulis, tidak ada satu pemikiran, tidak ada satu pengalaman, tidak ada satu peristiwa, tapi rangkaian peristiwa yang diolah dalam rangkaian buku oleh banyak pengarang. Maka membuka Alkitab berarti membuka perpustakaan. Karena ada banyak buku di situ, kitab Kejadian, kitab Imamat, Bilangan, dan seterusnya. Nah, awal dari rangkaian perpustakaan ini adalah kitab Kejadian. Dan kitab Kejadian sendiri merupakan bagian pertama dari kitab Taurat, atau kitab hukum dalam tradisi Yahudi, atau Pentateuch dalam bahasa Yunani-nya, yaitu kelima kitab. Sebagaimana kita tahu, Perjanjian Lama itu dibagi menjadi 3 bagian. Taurat, yang terdiri dari 5 buku itu, Pentateuch, kemudian ada Nebiim, kitab para nabi, lalu ada Ketubim, yaitu kitab-kitab tulisan lainnya. Kebanyakan isinya kitab kebijaksanaan. Nah itu, maka kitab Kejadian adalah awal dari Taurat. Itu, berdasarkan isinya, kitab Kejadian sendiri bisa dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu kisah sebelum para bapa bangsa Israel atau pra-patriark. Itu kisah tentang awal mula alam semesta, penciptaan, lalu manusia pertama, kejatuhan manusia, lalu juga manusia, keturunan manusia hidup di dunia, bencana air bah, dan seterusnya. Itu bagian pertama. Bagian kedua itu berisi kisah para bapa bangsa Israel, dimulai dari Abraham, dilanjutkan secara sangat singkat kisah Ishak, lalu ada Yakub, dan kisah Yusuf di Mesir. Ya. Saya tidak menyebut Ishak di situ karena Ishak hanya disebut sangat singkat. Mengapa nanti akan kita bahas ya dalam tanya jawab. Nah itu. Jadi kitab Kejadian yang kita miliki bisa kita lihat menjadi 3 bagian itu ya. Pra-patriark, kisah sebelum bapak-bapak bangsa, dan kemudian kisah para bapak bangsa Israel. Mulai dari Abraham, Yakub, dan Yusuf. Nah itu awal internal. Kitab Kejadian sebagai awal kitab dari rangkaian kitab-kitab suci dalam Alkitab kita. Tapi juga awal karena dia adalah awal dari proses penulisan kitab suci sebagai tradisi. Ya, awal eksternal. Kita lanjutkan slide berikutnya. Ini juga awal eksternal ya, karena kitab Kejadian menjadi awal tradisi. Ingat tradisi, bukan buku yang pertama kali ditulis. Kitab Kejadian bukan kitab pertama yang ditulis dalam Perjanjian Lama. Bisa jadi kitab pertama yang ditulis itu adalah Keluaran ya, atau Bilangan atau Imamat. Nah, itu masih perdebatan. Tetapi isi dari kitab Kejadian adalah tradisi paling tua yang dimiliki bangsa Israel. Tanpa tradisi ini kitab suci tidak akan ditulis karena tradisi inilah yang mengawali perjalanan Abraham mencari Allah yang tunggal. Nah, itu pentingnya kitab Kejadian. Dia walaupun mungkin bukan kitab pertama yang ditulis, tapi menyimpan tradisi paling tua, yaitu tradisi Abraham. Yang kemudian nanti berkembang menjadi tradisi Musa, tradisi para nabi, yang menjadi tulang punggung untuk iman bangsa Israel. Nah, ini. Maka ini adalah tradisi yang paling tua. Kalau dari kronologis, itu bisa ditarik ke 2000 tahun yang lalu ingat 2000 tahun sebelum Masehi. Berarti berapa 4000 tahun ya kalau dihitung dari sesudah Masehi kurang lebih ya. Ini 2000 tahun sebelum Masehi, yaitu ketika Abraham masih hidup di Mesopotamia ketika kebudayaan Babilonia masih jaya di sana di zaman Raja Hammurabi. Kemungkinan besar Abraham hidup di masa itu. Nah, itu dia. Maka ketika kita baca kitab Kejadian, pertanyaannya adalah apa yang membuat Abraham keluar dari Mesopotamia atau tanah Ur. Ya. Padahal kalau kita lihat, tanah Ur itu atau Mesopotamia itu adalah sebuah kebudayaan yang metropolis, yang begitu berkembang. Ketika India, Cina, Mesir itu belum begitu menonjol, Mesopotamia sudah begitu menonjol. Ya, ini. Maka pertanyaannya, mengapa Abraham keluar dari Mesopotamia? Satu jawaban, alasan rohani, alasan spiritual.
Mengapa? Rupanya Abraham tidak puas dengan keyakinan bangsa Mesopotamia yang begitu mengagungkan hukum sampai tidak percaya akan adanya satu makhluk ilahi yang mengatasi hukum. Hukum di atas segalanya. Sedemikian pentingnya hukum sampai kemudian mereka punya pandangan politeisme. Bahwa dewa-dewa pun mesti sepakat dulu atas suatu hal, baru kemudian bisa menelurkan hukum untuk manusia di dunia. Nah, ini untuk Abraham nggak sesuai ini. Karena apa? Karena kemudian ada ketidakpastian untuk hidup manusia di dunia. Tidak ada satu pribadi yang absolut, semuanya tergantung dari kesepakatan, maka hidup manusia juga bisa berantakan itu. Semuanya tergantung dari kesepakatan atas ya. Nah, kurang lebih itu pemahamannya. Abraham kemudian ini tidak sesuai dengan suara hatinya. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Maka oleh karena alasan rohani itulah Abraham meninggalkan tanah Mesopotamia dan mencari bentuk pengungkapan lain yang lebih cocok dengan keyakinan yang ada dalam hatinya. Maka ketaatan Abraham untuk mengikuti suara hatinya itulah yang menjadi awal dari perjalanan sebuah, tidak hanya satu pribadi, tidak hanya satu bangsa, tapi sebuah keyakinan yang mengubah dunia, yaitu keyakinan monoteisme. Maka Abraham tidak tinggal dalam zona nyaman Mesopotamia, yang waktu itu sedang jaya-jayanya, yang baru runtuh nanti 1000 tahun kemudian, ya, dengan runtuhnya Assyria dan Babilonia baru. Jadi ini kebudayaan yang usianya tua dan panjang, 1000 tahun. Ya. Karena di situ ada ditemukan sistem birokrasi, sistem pemerintahan, sistem tulisan, sistem hukum, itu berkembang sekali di situ. Ya, sistem hukum di banyak negara aja kan lagi kacau nih kan. Di negara superpower hukum lagi dipermainkan sama presiden yang aktual ya. Bayangkan pada masa pemerintahan Hammurabi, hukum sudah begitu stabil ya. Karena raja pun tidak berada di atas hukum. Dewa-dewa pun tidak berada di atas hukum. Tapi Abraham meninggalkan itu karena dia mencari keyakinan akan Allah yang tunggal. Nah, itu dia. Maka peristiwa Abraham inilah yang kemudian menjadi cikal bakal untuk peristiwa-peristiwa selanjutnya. Musa itu tidak bisa kita remehkan. Musa itu begitu penting ya, karena dia memberikan sistem kepercayaan Yahweh Allah yang tunggal, dia memberikan hukum, sistem hukum, dan dia memberikan tanah sebagai pusat kehidupan satu bangsa yang hidup berdasarkan monoteisme, hidup berdasarkan keyakinan akan Allah yang tunggal yang berbeda dengan bangsa-bangsa sekitarnya. Tetapi Musa bukan titik awal. Musa dalam tanda kutip hanyalah mewujudkan apa yang sudah dimulai oleh Abraham. Demikian juga para nabi. Nah, para nabi melanjutkan apa yang diawali oleh Abraham dan dilanjutkan oleh Musa. Para nabi mengingatkan Israel akan tugas mereka untuk hidup sesuai dengan keyakinan Abraham dan Musa. Nah, itu adalah kitab Kejadian. Maka dia bukan hanya awal dari rangkaian kitab suci, dia juga menyimpan tradisi yang paling tua dalam keyakinan Israel. Titik awal pencarian Allah yang tunggal, monoteisme. Tanpa Abraham, tidak ada tradisi, kitab suci juga tidak ditulis berdasarkan tradisi itu. Ini dari nama ya, punya makna eksternal dan internal. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini saya pakai bahasa gaul ini. Kitab Kejadian berpadunya para blogger. Jadi kitab Kejadian itu pun ya, itu bukan hanya ada satu penulis itu. Itu maaf saya menyebut merek, itu seperti Kompasiana itu kan, para blogger gabung di situ, ngirimin tulisannya lalu kita baca macam-macam tulisan ya. Demikian juga kitab Kejadian, itu macam-macam penulis masuk jadi satu entah memberikan tradisi yang baru, yang mungkin tidak dikenal oleh penulis lain, entah memadukan tradisi-tradisi yang berbeda menjadi satu kisah. Nah itu, maka kitab Kejadian oleh sebab itu tidak begitu mudah dibaca, karena bukan satu penulis itu. Kita lanjutkan. Ada 3 paling tidak
3 penulis atau 3 blogger kitab Kejadian ya. Maka untuk teman-teman yang pernah membaca kitab Kejadian secara utuh, itu kan pasti untuk beberapa perikop, beberapa kesempatan juga bingung membaca kitab Kejadian. Sebagai contoh ya, mengapa ada 2 kisah penciptaan manusia ya. Jadi ada pengulangan satu tema yang sama dikisahkan secara berbeda. Kenapa kok mesti diceritakan 2 kali? Ya, karena tradisinya juga macam-macam itu. Dan si penulis tidak mau kehilangan tradisi yang usia ribuan tahun itu. Ada 2 kisah untuk satu tema yang sama. Biasanya kita memilih nih. Kalau para penulis kitab Kejadian tidak mau memilih, dia mau menyimpan dua-duanya dalam tulisannya. Nah, keahlian sastra penulislah yang bisa memadukan 2 kisah itu sedemikian sehingga tidak terlalu mengganggu. Nah, itu contohnya. Contoh lainnya adalah misalnya ada kisah tapi juga ada aturan upacara misalnya. Itu kan 2 gaya sastra yang berbeda tapi dalam satu kisah. Atau juga misalnya penyebutan nama Allah ya. Dalam kisah penciptaan itu Allah disebut sebagai Elohim. Tapi dalam kisah Taman Firdaus, Allah disebut sebagai Yahweh. Nah ini, kalau kita dalam bahasa Indonesia, kalau teman-teman lihat kitab Kejadian bab 1 sampai bab 2, itu Allah disebut dengan kata Allah, A-nya huruf besar, dan kemudian ketika mulai dengan Taman Eden, Allah disebut dengan Tuhan Allah. Ya, jadi masih ada juga perbedaan dalam bahasa Indonesia antara Allah dan Tuhan Allah. Mengapa itu terjadi? Karena rupanya kitab Kejadian ditulis oleh 3 blogger. Blogger itu 3 cara pandang yang menghasilkan tulisan kitab Kejadian, yaitu imamat, para imam, dan kemudian cara pandang yang disebut Yahwis, dan cara pandang Elohim. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan berjumpa dengan tulisan yang mengikuti sekolah cara pandang priest atau imam, kalau perhatiannya itu pada silsilah. Ya. Jadi misalnya kan kalau kita lihat misalnya kisah Yakub ya. Yakub yang dalam tanda kutip sudah memperdayai bapaknya sehingga mendapatkan berkat, itu kan disuruh oleh ibunya untuk pergi menjauh ke tanah Haran supaya dia bisa terbebas dari Esau kakaknya. Tetapi di tempat lain si ibu menyuruh Yakub pergi bukan supaya terhindar dari amarahnya Esau, tapi supaya apa? Supaya mendapatkan istri yang sesuai dengan asal-usul nenek moyang mereka, yaitu di Mesopotamia, bukan di Kanaan. Mana yang benar ini alasannya? Lari dari Esau atau mendapatkan istri ya? Rupanya kisah yang sama itu ditulis oleh 2 sekolah cara pandang yang berbeda. Ketika si ibu menasihati Yakub untuk pergi ke tanah nenek moyangnya dan mendapatkan istri, itu adalah campur tangan dari sekolah imam. Cara pandang imam yang menekankan silsilah. Toledot dalam bahasa Ibraninya. Ya. Nah ini penekanan akan silsilah ini adalah ciri khas tulisan dari para imam yang campur tangan dalam proses penulisan kitab Kejadian. Jadi dia menekankan silsilah supaya nanti ada keturunan yang murni dari Abraham. Ciri yang kedua adalah penggunaan nama Elohim dan El Shaddai. Jadi kalau teman-teman membaca kitab Kejadian, di situ disebutkan Allah, itu salah satu ciri dari penulisan dari tangan para sekolah imam. Ciri ketiga adalah perhatiannya pada hukum dan liturgi. Jadi kalau tiba-tiba Yakub mendirikan tempat ibadah, ya, misalnya batu yang dia jadikan sandaran tempat tidur, ya, itu kemudian mendirikan tugu di situ, atau Abraham mendirikan altar, itu adalah kekasan dari para imam. Dan yang keempat, komunitas itu lebih penting daripada individu, daripada pribadi. Maka para imam ini sangat menekankan liturgi daripada kisah pribadi. Kitab Kejadian bab 1 sampai bab 2 tentang alam semesta itu adalah buah tangan para imam. Karena kalau kita lihat, itu dibagi menjadi 7 hari, ya kan? Dan ditutup dengan hari Sabat, hari ke-7. Siapa yang punya perhatian akan hari Sabat? Para imam. Maka kitab Kejadian yang menceritakan terciptanya alam semesta 7 hari, itu bukan fakta ilmiah, tapi bagaimana
mitologi kitab Kejadian disusun oleh para imam sedemikian sehingga mencerminkan kehidupan liturgi bangsa Yahudi. Ini campur tangan dari penulis sekolah para imam, sekolah para sakristan lah, yang sibuk di balik meja liturgi. Nah, itu ciri khas para imam. Lalu yang kedua, ciri khas sekolah Yahwist. Ya, slide berikutnya. Jadi kalau teman-teman membaca kitab Kejadian dan menemukan kata Tuhan Allah, nah itu campur tangan sekolah Yahwist ini. Jadi Allah itu dipanggil sebagai Yahweh. Dia bukan Elohim yang universal, yang abstrak, tapi Allah Yahweh yang personal. Maka kalau Abraham itu berdiskusi dengan Tuhan Allah, nah itu Yahwist. Kalau Adam dan Hawa berjalan-jalan di Taman Eden dengan Tuhan Allah, nah itu Yahwist. Jadi Allah yang dekat, Allah yang personal, Allah yang bisa diajak diskusi. Nah, itu Yahwist itu. Maka perhatiannya ada pada pribadi, pada kisah pribadi, dan begitu hebatnya penulis Yahwist, sehingga kita tidak hanya mendapatkan deskripsi, tapi kita masuk ke dalam batin si tokoh. Sebagai contoh, ketika Abraham mengorbankan Ishak, di situ si penulis Yahweh begitu piawainya dengan cara dia tidak melukiskan emosinya si Abraham. Hanya dikatakan Abraham mengambil Ishak, lalu meletakkan kayu bakar di atas keledai dan dibawa ke Gunung Moria. Tidak ada emosi. Yang emosi itu adalah pembacanya kita. Kita merasa was-was, kita merasa khawatir. Mengapa muncul emosi itu? Karena penulis tidak mau mendeskripsikan. Biarlah pembaca yang mengalami peristiwa itu sendiri. Nah itu kepiawaian penulis Yahwist. Mengundang kita masuk ke dalam batin si tokoh dalam kisah itu. Nah itu ciri khasnya Yahweh, penulis kita Yahwist ya. Maka perhatiannya pada kisah dan individu di atas komunitas. Itu ciri khas sekolah Yahwist. Yang ketiga Elohim, tidak begitu banyak karena sekolah ini memulai campur tangannya dalam tulisan kitab Kejadian pada Kejadian bab 12 dimulai dengan kisah Abraham. Ciri utamanya menyapa yang Maha Kuasa sebagai Elohim ya, sebagai Allah, tidak menggunakan kata Yahweh ya. Ciri kedua adalah dia itu lebih mementingkan events, lebih mementingkan peristiwa daripada individu. Ini, maka kalau kita baca kitab Kejadian, kali kita bingung karena ada pengulangan, ada tradisi yang kok sepertinya tumpang tindih, ya karena ditulis oleh 3 sekolah yang berbeda, 3 cara pandang yang berbeda. Nah itu. Oke, sekarang yang terakhir, maka membaca kitab Kejadian itu bagaimana? Maka seperti kita lihat tadi, kitab Kejadian adalah sebuah tradisi ribuan tahun, lebih tua dari negara manapun, lebih tua dari budaya apapun ya. Ini adalah sebuah tradisi ribuan tahun yang mulai dari Abraham sampai ke kita ya. Maka kalau dibaca jangan memakai kacamata orang modern. Kita perlu rendah hati membaca dari keadaan sosial pada waktu itu yang syukur pada Allah bisa kita lacak berdasarkan penemuan-penemuan arkeologis. Sebagai contoh, kerap kali kita itu heran kenapa kok berkat Allah diberikan melalui cara tipu-tipuan, seperti Yakub menerima berkat dari Ishak dengan cara menipu, mengaku seolah-olah dia itu anak yang sulung. Jangankan kita yang bingung, penulis Yahwist itu juga bingung dengan itu ya. Tapi dia tidak bisa mengubah karena itu tradisi yang dia terima dari nenek moyang ribuan tahun. Dia hanya mengisahkan apa yang dia dengar secara lisan. Jadi penulis Yahwist pun bingung, karena antara penulis Yahwist dengan kisah itu terbentang jarak ribuan tahun. Nah, untung penemuan arkeologi menginformasikan kepada kita bahwa pada masa itu, di Tanah Haran, berkat itu tidak otomatis diberikan kepada anak yang paling tua. Berkat diberikan kepada anak yang dipilih oleh si bapak pada saat ajalnya. Itu dia. Maka kisah Yakub penerima berkat itu sebenarnya pelaksanaan dari tradisi suku Haran waktu itu. Jadi
tidak serta-merta anak yang sulung yang mendapat berkat, tapi anak yang bungsu pun bisa mendapatkan berkat. Atau contoh lain ketika Abraham itu mengaku Sarah bukan sebagai istrinya, tapi sebagai saudarinya. Kok bisa? Bisa. Karena pada masa itu, seorang istri bisa diadopsi oleh suami menjadi saudara. Dengan cara seperti itu, kemudian istri mendapatkan posisi yang begitu penting dalam masyarakat. Karena bukan hanya istri, tapi sebagai saudara suami. Nah, lihat, kita membaca kitab Kejadian dengan penuh keseriusan. Serius dalam melihat kata-katanya, karena kata Allah rupanya tidak begitu saja identik dengan kata Tuhan Allah, karena yang satu Allah itu Elohim, yang Tuhan Allah itu Yahweh, tapi juga serius dalam arti perbedaan budaya kita. Kita perlu juga membaca bagaimana situasi sosial ketika Abraham hidup, supaya kita bisa lebih memahami kitab Kejadian. Sampai di sini dulu pemaparan dari saya kembalikan kepada Willem. Terima kasih untuk perhatiannya. Baik, terima kasih banyak Romo Uut. Ini penjelasannya tentu mungkin banyak dari kita yang kayaknya belum tahu nih Romo apa yang Romo sampaikan tadi. Dan mudah-mudahan ini juga selain memperkaya juga semakin mengundang kita untuk lebih ingin tahu dengan kitab Kejadian dalam diskusi kita malam ini. Dan mungkin ini beberapa teman-teman sudah punya pertanyaan, tetapi sebelum kita memberikan kesempatan untuk teman-teman memberikan pertanyaannya, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk sebetulnya Romo ke Instagramnya Peziarah misalnya. Ada satu pertanyaan, tadi mungkin Romo sudah sedikit menyinggung, tapi mungkin baik kalau ditanyakan, kenapa kitab Kejadian menjadi awal dari seluruh kitab di dalam kitab suci, dan kenapa kisah yang pertama dicantumkan adalah kisah penciptaan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa tokoh Yakub itu harus digambarkan berkelahi dengan Tuhan? Terima kasih Willem untuk pertanyaannya. Ya, mengapa kitab Kejadian menjadi awal? Nah, ini bisa kita katakan insting dari penulis dan redaksi kitab Ibrani ya. Perjalanan iman bangsa Israel tidak diawali dari bangsa Israel itu sendiri ya. Walaupun kitab suci Israel adalah kisah Israel dengan Allah, tetapi ada insting dari para penulis kitab suci yang mau meletakkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu alam semesta. Maka Israel tidak sendirian. Dia adalah bagian dari alam semesta, bagian dari bangsa-bangsa lainnya. Itu menariknya. Maka sebenarnya kitab Kejadian kan ditulis menurut para ahli ketika Israel sudah settle, udah mapan, hidup dalam damai, maka bisa nulis kitab. Ya. Tradisi oral bisa ditulis menjadi sebuah tradisi tulisan. Yang menarik apa? Yang menarik adalah ketika kitab Kejadian ditulis, bangsa Israel dalam tanda kutip sudah berada pada posisi yang sama dengan bangsa Babilonia Hammurabi ribuan tahun yang lalu. Bisa jadi dengan kemapanan itu bangsa Israel lupa pada panggilannya untuk terus berziarah. Maka bagus sekali ya komunitas ini disebut peziarah ya. Cocok juga itu. Maka bisa kita katakan kitab Kejadian mengingatkan bangsa Israel yang sudah mapan untuk terus berziarah. Untuk terus terbuka dengan alam semesta, untuk terus berdialog dengan bangsa-bangsa lainnya. Sadar bahwa dia bukan satu-satunya bangsa, tapi juga mendapatkan sumbangan dari budaya dan bangsa lainnya. Nah itu, maka kitab Kejadian menjadi awal, karena di situ mau mengatakan perjalanan Israel dimulai dari satu petualangan iman Abraham, tapi petualangan iman ini diletakkan dalam konteks yang lebih luas, yaitu petualangan Allah dengan ciptaannya, dengan alam semesta. Nah itu mengapa kitab Kejadian menjadi awal dari rangkaian kitab suci. Di situ ada awal perjalanan bangsa Israel sebagai bangsa yang mencari Allah, tapi juga pencarian ini diletakkan dalam konteks umat manusia, bahkan dalam konteks alam semesta. Ya itu jawabannya. Lalu yang kedua, tadi apa? Lupa pertanyaannya Willem.
kenapa kemudian kisah penciptaan dan kitab Kejadian ditaruh di awal gitu, Romo? Kisah Iya. penciptaannya yang ditaruh di awal. Oh iya, karena mau memberikan konteks latar belakang untuk perjalanan bangsa Israel. Bahwa Allah yang diyakini bangsa Israel bukan hanya Allah bagi bangsanya, karena pada waktu itu ada keyakinan setiap bangsa punya Allahnya masing-masing. Allah suku dalam tanda kutip. Allah bangsa Babilonia itu berbeda dengan Allah bangsa Asyur misalnya. Maka kalau bangsa Asyur berperang dengan bangsa Babilonia, yang berperang itu bukan hanya dua bangsa manusia, tapi Allah mereka ikut berperang. Dengan meletakkan kisah penciptaan di awal, mengatakan Allah Israel adalah Allah semuanya. Allah yang menciptakan alam semesta. Allah di atas segala ilah-ilah lainnya. Itu. Jadi, itu mengungkapkan iman bangsa Israel bahwa Allah yang diyakini Israel adalah Allah Israel, tapi Allah seluruh alam semesta. Dan itu masuk ke dalam kredo kita. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Akarnya di situ. Itu jawabannya. Lalu yang kedua tadi soal tentang Yakub, Romo. ya? Kenapa Yakub harus dikisahkan berkelahi dengan Tuhan? Ya, kenapa Yakub dikisahkan harus berkelahi dengan Tuhan? Kira-kira kisah ini dari tangan siapa? Yahweh, Priest, atau Elohim? Menurut para ahli dari Elohim ya, karena di situ tidak disebut Yahweh, tetapi perantara Allah. Dan salah satu ciri khas Elohim yang lupa saya sebutkan adalah memberi pengantara di antara Elohim dan manusia. Ada pengantara yang namanya malaikat, makhluk ilahi. Ya itu. Maka ini adalah bisa dikatakan campur tangan sekolah Elohis. Dan kenapa Yakub bertempur dengan dia? Ini sebenarnya pertempuran metaforis, pertempuran simbolis, yaitu upaya manusia untuk mengenal Allah. Manusia itu pengen dekat dengan Allah. Saking pengen dekatnya, karena dia tidak bisa bahagia kalau tidak dekat dengan Allah, ada godaan untuk menguasai Allah. Nah, itulah yang disimbolkan dengan pertarungan Israel dengan malaikat tadi ya. Bahwa kita cenderung mau menguasai Allah, tapi tidak akan pernah bisa menguasainya. Maka ketika Yakub bertanya siapa namamu, nggak dikasih nama itu. Karena menguasai nama berarti menguasai yang punya nama. Ya. Sebaliknya, malaikat itu tidak memberikan namanya, tapi memberi nama baru kepada Yakub. Kamu tidak akan lagi dipanggil Yakub, tapi Israel. Karena kamu telah berjumpa, berkelahi dengan Allah, dan kamu menang. Jadi lihat, ini sebenarnya simbol pergulatan Israel untuk dekat dengan Allah. Allah itu di satu sisi akrab, di sisi lain jauh. Nah, Israel tergoda untuk menguasai Allah, tapi tidak akan pernah bisa. Buktinya dalam kisah pertempuran itu, Yakub tidak tahu nama malaikat itu siapa, tapi sebaliknya dia yang diberi nama, menunjukkan bahwa apapun usaha kita tetap manusia ciptaan, Allah itu jauh, tapi sekaligus dekat. Nah, itu pertarungan simbolis sebenarnya dari pergulatan bangsa Israel untuk menghidupi imannya akan Allah yang tunggal. Begitu, William. Baik, Romo, terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mas Farid Hartono. Ada dua pertanyaan, tapi mungkin yang pertama dulu saya tanyakan berkaitan dengan mitos penciptaan, Romo. Kalau boleh tahu, dari kebudayaan mana mitos itu berasal, Romo? Iya, dari kebudayaan mana? Nah, kalau kita baca kitab Kejadian, kita akan melihat begitu banyak warisan dari budaya Mesopotamia dalam kitab Kejadian. Abraham misalnya, dari mana dia datang? Tanah Ur, ya. Di mana tanah Ur? Di Mesopotamia, ya kan? Lalu juga tokoh-tokoh misalnya tokoh Nuh, ya kan? Lalu juga Menara Babel, ya, Babilonia, ya. Tulisan-tulisan, itu kan semuanya sebenarnya budaya Babilonia. Termasuk juga mitologi mitologi penciptaan, dan juga mitologi air bah, dan juga mitologi Taman Firdaus. Itu semuanya diambil dari tradisi Babilonia.
Kitab Kejadian yang mengisahkan penciptaan misalnya, itu sangat mirip dengan mitologi Babilonia Enuma Elis ya. Yang ditulis ribuan tahun yang lalu yang mengisahkan kisah kejadian yang sama. Lalu juga kisah air bah, itu juga dari kisah Gilgamesh, Babilonia juga. Lalu kalau kita lihat Taman Firdaus, taman ya. Taman itu kan punya empat sungai ya. Salah duanya Tigris, Efrat. Lalu ada daerah yang namanya daerah Aquila, daerah yang penuh emas. Nah, itu juga rupanya secara geografis bisa ditemukan di Babilonia. Jadi banyak dalam kitab Kejadian tradisi-tradisi yang berangkat dari tradisi Babilonia. Termasuk hukum ya. Hukum itu kan Hammurabi. Nah, itu. Jadi diambil dari mitologi Babilonia. Oke. Itu Willem. Iya. Baik Romo, terima kasih. Nah, masih melanjutkan sedikit yang perkelahian Yakub, ada pertanyaan lagi Romo dari Hendarto Kusuma. Iya. Di mana Israel bergulat dengan malaikat itu yang dimaksud malaikat atau Kristus sebelum inkarnasinya melalui teofani? Iya. Maka sekarang kita perlu membedakan 3 hal. Hal pertama adalah teks kitab suci, ya, teks bagaimana adanya, ya begitu, ada dikatakan malaikat berkelahi dengan Yakub, dipukul tulang pinggulnya sehingga sekarang orang Israel tidak boleh makan tulang pinggul domba. Ya. Nah, yang menarik apa? Itu kan sebenarnya ada campuran gaya sastra tuh, teksnya itu sendiri. Ada kisah dan kemudian ada penjelasan. Salah satu ciri khas Elohim adalah dia suka menjelaskan. Maka ini menegaskan kembali kisah pertempuran Yakub dengan malaikat itu betul-betul dari Elohim ya. Salah satu ciri khas gaya sastra Elohim adalah suka menjelaskan. Maka dia menjelaskan kan, maka sejak sekarang orang Israel tidak makan tulang pinggulnya anak domba yang dikorbankan dalam Paskah. Nah, itu Elohim banget tuh. Nah, itu teksnya seperti itu. Lalu ada cara membacanya. Sekarang cara membaca. Cara membaca orang Israel. Bagaimana mereka membacanya? Ya, orang Israel ketika membaca kisah ini, ya tentu ingat, kalau diletakkan dalam teks, kisah Yakub berantem dengan malaikat itu kan ada di antara kisah Yakub yang menyeberangkan anak-anak dan keluarga dan ternaknya ke seberang sebelum bertemu Esau ya. Jadi kan Yakub menyeberangkan semua anggota keluarga dan kekayaannya, lalu dia sendirian di situ. Dan dalam suasana sendirian itulah dia bertempur dengan siapa? Dengan malaikat itu ya. Jadi rupanya ini Yakub sedang mengalami pergulatan batin di situ. Dan dalam pergulatan batin itulah dia diberi nama baru. Dia berjumpa dengan Allah atau pengantaranya yang namanya malaikat, pembawa pesannya. Nah, itu cara membaca orang Israel. Melihat dari situ asal muasal kata Israel, yaitu orang yang bangsa yang selalu bergumul dengan Allah, yang nggak pernah selesai mendefinisikan Allah. Itu cara membaca Israel. Nah, cara membaca Kristen beda lagi ya, karena kita itu punya pengalaman akan Yesus, kita bisa membaca itu secara kristologis. Itu cara membaca kita sebagai orang Kristen, membaca secara kristologis. Kita bisa memaknainya dari iman kita. Mana yang benar, Romo? Semuanya benar. Yang penting adalah bagaimana pesannya bisa sampai kepada kita, yaitu kita tidak akan pernah bisa menguasai Allah. Perjalanan iman nggak akan pernah selesai. Kita akan terus bergumul dengan Allah, karena kita tidak akan pernah menguasai namanya. Sebaliknya, kita selalu diberi nama baru oleh Dia. Nah, itu. Yang penting pesannya. Seperti itu. Begitu, Willem. Baik, Romo. Kita mau coba kasih kesempatan juga nih buat teman-teman yang di Zoom. Kalau mau bertanya langsung, saya lihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dari Angelin Riyadi, mungkin mau coba unmute dan hidupin video untuk bertanya langsung ke Romo Uut.
Kalau memang belum bisa, nanti saya bantu, nggak apa-apa. Tapi mau coba? Mau tanya, Ya, silakan, silakan. seperti yang kita tahu kan di Kejadian 4 ayat 17, ya pokoknya Kejadian 4 itu kan saat Kain membunuh Habel, itu kan berarti di bumi itu cuma tinggal Adam, Hawa, sama Kain. Nah, di Kejadian 4 ayat 17 tuh Kain bersetubuh dengan istrinya. Nah, istrinya itu siapa? Iya. Iya, ini dia. Istrinya itu siapa memang tidak dijelaskan oleh kitab Kejadian. Yang bisa dipahami adalah begini. Dalam kitab Kejadian, sebagaimana sudah kita bahas tadi, dimasukkan juga sumber-sumber kebijaksanaan dari luar Israel, yaitu dari Mesopotamia. Dari Mesopotamia dimasukkan sumber-sumber kebijaksanaan, termasuk juga asal mula segala sesuatu dan asal mula bangsa manusia. Nah, ini kita masuk ke dalam gaya sastra yang disebut gaya sastra mitologi. Ini bukan gaya sastra bohong-bohongan, tidak, tapi justru ingin mengungkapkan pesan yang paling dalam bahwa segalanya ini punya titik awal, yaitu kisah penciptaan alam semesta. Dalam bahasa antropologinya disebut dengan kosmogoni, yaitu kisah terciptanya alam semesta. Kisah terciptanya alam semesta kemudian beranak menjadi asal muasal yang lainnya, ya kan? Asal muasal manusia kok hidupnya nggak abadi, yaitu karena makan buah terlarang. Asal muasal, ya, nanti juga asal muasal termasuk asal muasal Kain yang mendirikan kota ini, ya. Jadi kisah Kain itu sebenarnya mau mengatakan bahwa Kain itu menjadi menjadi nenek moyang dari satu kota yang namanya kota Henoch. Siapa istrinya nggak dijelaskan, tapi penulis kitab Kejadian menerima sebuah tradisi yang mengatakan bahwa ada satu kota di sana yang namanya Henoch, itu diyakini penduduknya adalah keturunan dari manusia pertama di dunia. Itu yang mau disampaikan oleh penulis kitab Kejadian. Nah, itu. Jadi ini yang disebut sebagai asal muasal satu tempat itu namanya apa ya? Jadi ada kisah tentang satu tempat, topologi, ya, dari kata topos dan logos, ya, topoi logos, pengetahuan tentang satu tempat. Jadi Kain ketika menikah dengan istrinya tidak dijelaskan siapa istrinya karena fungsinya bukan memang untuk menjelaskan keluarganya Kain, ya, tapi fungsi kisah itu adalah untuk menjelaskan asal usul kota Henoch. Itu fungsi dari masuknya kisah Kain. Maka dikatakan dalam Kejadian 4 ayat 17 kan, dan dinamai kota itu kota Henoch menurut nama anaknya. Jadi itu yang paling penting, yaitu kisah itu mau menyampaikan asal-usul sebuah kota yang namanya Henoch, dan diyakini penduduk kota Henoch itu adalah keturunan dari Kain yang merupakan anak dari manusia pertama di dunia. Jadi itu cara membaca kita. Seperti itu, Willem. Oke, gimana Angelin? Apakah sudah cukup jelas? Kayaknya Angelin ada satu pertanyaan lagi, mau sekalian ditanyakan? Ini bukan pertanyaan aku sih, tapi menurut kalau kita baca di Alkitab itu kan umur orang sampai ratusan gitu kan. Nah, ya. Kenapa di orang-orang tokoh Alkitab ini bisa hidup sampai ratusan, sedangkan kita di sini cuma sampai 70-80? Iya, itu dia. Itu juga masuk dalam tradisi Mesopotamia itu. Dikatakan pada waktu itu raja-raja, orang-orang pintar, orang-orang bijak itu hidupnya ratusan tahun. Jadi itu rupanya untuk mengatakan keagungan pribadi-pribadi luar biasa, ya. Jadi itu adalah sebuah gaya sastra, titel atau gelar, ya, untuk mengagungkan tokoh yang penting, ya, dikasih umur panjang. Tapi ingat itu pun dikoreksi kan oleh kitab-kitab selanjutnya, ya. Karena dalam kitab-kitab selanjutnya dikatakan yang penting bukan umur panjang kok, karena kebijaksanaan tidak ditemukan dalam umur panjang. Atau kitab Mazmur yang mengatakan 70 tahun, 80 jika kuat.
dan itu pun hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Jadi rupanya kita perlu membaca usia yang ratusan tahun itu sebagai sebuah sebuah gaya sastra untuk menekankan hebatnya tokoh yang dikisahkan. Itu. Jadi tidak ada hubungannya dengan polusi atau gaya hidup orang pada masa itu ya. Karena toh dalam kitab Mazmur juga disebut kita itu paling kuat 80 tahun kok. Jadi nggak jauh beda dengan kehidupan kita pada umumnya sekarang ini. Ya, begitu. Baik, semoga menjawab ya Angelin ya. Kemudian Angelin, tadi Romo sedikit menyinggung tentang kota Henok. Lalu ini ada pertanyaan terkait dengan kitab Henok nih Romo. Dari Mas Farid. Mas Farid mau menanyakan langsung ke Romo Uut? Oke, ini saya mau bertanya Romo tentang kitab Henok. Di sana kan banyak cerita ya tentang malaikat terus pernikahan dengan keturunan raksasa. Nah, apakah kepercayaannya gereja Katolik ini mengenai malaikat itu berhubungan dengan kitab ini atau enggak? Soalnya kan yang paling kental tentang malaikat itu detail banget di kitab Henok salah satunya. Kemudian apakah ada relasinya kitab ini dengan Henok yang keturunan Adam yang diangkat ke surga itu? Saya nambah sedikit, boleh Romo ya? Boleh. Terima kasih. Ya. Pertanyaannya Mas Farid ini kayaknya berkaitan dengan Kejadian 6. Nah, saya ingin bertanya juga terkait itu, karena di 6 ayat 4 itu menyebutkan pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Nah, apakah ini berkaitan juga dengan itu, Romo? Iya, rupanya antara kota Henok dengan tokoh Enok itu berbeda tuh. Ya. Jadi ada tokoh yang namanya Enok yang dikatakan dalam kitab suci diangkat ke surga, bahkan sebelum dia meninggal. Ya. Nah, itu tidak sama dengan kota Henok yang kita temukan dalam kitab Kejadian tadi. Ya. Nah, ini Enok ini tokoh lain ini. Lalu kemudian tadi disebutkan oleh Mas Farid kitab Enok sebenarnya ya. Itu kitab yang disebut sebagai kitab apokrif, tidak masuk dalam kanon kitab suci. Walaupun tidak masuk dalam kanon kitab suci, tetapi kitab itu menarik karena bisa memberikan kita informasi cara pandang orang pada abad-abad itu. Kemungkinan besar kitab Henok itu ditulis pada abad pertama dan kedua sebelum Masehi. Jadi tidak jauh berbeda dengan penulisan kitab-kitab suci Perjanjian Baru. Kurang lebih seperti itu. Dan memang pada masa itu keyakinan akan malaikat begitu kuat. Ya. Itu salah satu ciri Yudaisme pada abad pertama sebelum Masehi dan abad pertama sesudah Masehi, yaitu menonjolnya figur malaikat. Maka banyak kitab-kitab apokrif memberikan peran yang begitu besar dan kuat pada malaikat, dan pada masa itu sudah jelas perbedaan antara Allah dan malaikat. Satu hal yang belum ada dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Kejadian dan kitab Taurat ya. Misalnya, ketika ada semak yang menyala, itu malaikat atau Yahweh? Itu masih belum, kata antara malaikat dengan Yahweh itu masih tumpang tindih itu. Karena malaikat itu masih tampil sebagai Yahweh yang menunjukkan kekuatannya. Tapi mulai di abad pertama sebelum dan sesudah Masehi, malaikat sudah jelas posisinya. Yaitu ada di antara manusia dan Allah. Itulah posisi malaikat. Nah itu. Maka apakah kemudian orang Katolik atau orang Kristen mendapatkan informasi tentang malaikat dari kitab Henok? Saya rasa tidak secara langsung dari kitab Henok, tapi dari tradisi Yahudi itu sendiri. Ya. Yesus kan juga dalam kitab Injil Markus mengatakan, jangan kamu meremehkan orang-orang terkecil ini, karena malaikat-malaikat mereka ya mendoakan anak-anak kecil ini di hadapan Tuhan. Yesus pun itu juga kena ikut dalam cara pikir orang sejamannya ketika peran malaikat sudah begitu menonjol. Jadi orang Katolik, orang Kristen, pengikut Kristus mengenal peran malaikat karena mereka hidup pada zaman itu.
pada zaman di mana Yudaisme sudah menonjolkan peran malaikat. Bisa jadi kitab Henoch memberikan informasi kepada orang-orang Kristen berikutnya. Ya. Misalnya kepada orang-orang Kristen yang sudah lepas dari kebiasaan Yahudi, ya kan? Ketika keyahudian tidak melekat pada kekristenan, karena sekarang kekristenan didominasi oleh budaya Yunani. Bisa jadi kitab Henoch memberikan informasi malaikat kepada orang Kristen Yunani, tapi tidak kepada orang Kristen Yahudi yang sudah kenal malaikat karena mereka orang Yahudi yang hidup pada zaman itu, di mana pemikiran tentang malaikat sudah berkembang. Ya, begitu jawaban saya, Mas Farid. Lalu tentang raksasa, saya rasa ya itu juga, itu mitologi juga itu kan. Bagaimana tokoh-tokoh pahlawan pada waktu itu juga ditampilkan sebagai figur raksasa. Ya. Kita tahu Hercules, ya kan. Maaf, Hercules bukan mitologi, itu legenda. Ya. Dalam mitologi Yunani juga ada tokoh-tokoh yang besar badannya. Nah, bisa jadi raksasa ini adalah percampuran ketika mitologi menjadi legenda. Jadi bagian dari gaya sastra pada waktu itu. Begitu, Mas Film. Ya. Romo bisa. Kan yang raksasa ini ada contoh ya di Perjanjian Lama seperti Goliat ya mungkin dari Filistin itu. Itu kan contoh nyata ya, bukan legenda rasanya itu ya Romo. Itu gimana cara menanggapinya? Berarti apakah memang secara historis raksasa itu pernah ada di muka bumi? Ini masuk ke dalam sebenarnya kritik historis ya, historiko-kritis dari ketika kita membaca kitab suci. Ingat, kitab suci kita seperti saya katakan tadi adalah buku iman. Jadi ada sebuah peristiwa yang kemudian peristiwa itu coba dimaknai menjadi peristiwa iman karena dikaitkan dengan pergaulan Israel dengan Allah. Jadi apakah raksasa itu benar-benar ada? Ada. Raksasa itu ada. Contohnya apa? Contohnya di tanah kita, di bumi Jawa, itu kan ada tuh. Mega, saya lupa namanya ya. Ada fosil ya. Meganthropus erectus, ya kan? Jadi, itu. Iya, jadi memang ada tokohnya pada waktu itu. Jadi orang mengingat bagaimana pernah hidup manusia-manusia dengan ukuran besar, ukuran yang di luar kebiasaan. Ya. Nah, ini kemudian menjadi cikal bakal kisah raksasa itu. Tetapi orang Israel tidak tertarik dengan fakta historis semata. Ya. Orang Israel tidak tertarik dengan adanya raksasa. Orang Israel mencoba menghubungkan adanya raksasa dengan iman mereka. Ya. Nah, itu yang penting bagi kita. Jadi rupanya, seperti saya katakan tadi, kitab Kejadian itu menyimpan tradisi paling tua dalam kitab suci. Maka adanya tokoh raksasa itu memang merupakan ingatan historis yang bisa jadi ketika kitab Kejadian ditulis sudah tidak ada lagi ya. Karena ingat, jarak antara peristiwa dengan penulisan itu 1000 tahun. Jadi sebelum ditulis, tradisi itu disampaikan secara lisan. Nah, itu. Jadi yang bagi kita paling penting adalah bahwa peristiwanya itu betul-betul ada, raksasa itu bisa jadi ada, tapi bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah pesannya apa untuk iman kita. Seperti Adam dan Hawa. Pasti ada manusia pertama di dunia ini. Homo sapiens pertama pasti ada. Ya. Tapi bukan fakta itu yang paling penting. Yang paling penting adalah di mana peran Allah dalam lahirnya manusia. Rupanya dia menciptakan Allah secara istimewa. Ya. Dengan memberikan roh ke dalam mulutnya. Hewan tidak diberikan roh, tapi hanya manusia. Itu pesan yang paling penting. Begitu, Mas Farid. Ya, terima kasih, Romo. Ya, yes. Baik, terima kasih banyak, Mas Farid. Semoga bisa terjawab ya pertanyaannya. Nah, Romo, kita ada 2 pertanyaan terakhir. Pertama dari Mas Hendarto Kusuma, dan berikutnya dari Katolik Fit nih, Romo. Mungkin Mas Hendarto mau langsung menyampaikan pertanyaannya? Boleh. Iya. Ya, Romo, saya mau bertanya. Ya, terkait dengan yang tadi barusan Romo juga sampaikan ke Mas Farid tadi ya.
yaitu terkait apakah di peristiwa penciptaan itu setelah Adam dan Hawa, apakah juga ada Tuhan menciptakan manusia-manusia yang lainnya secara langsung? Karena waktu Kain diusir kan ke kota itu sudah ada penduduk-penduduknya juga. Gitu sih Romo. Itu sering jadi kayak bahan obrolan gitu. Iya. Iya, terima kasih ya. Iya, logikanya di mana ya? Logikanya seperti itu. Nah, pertama yang perlu kita lihat adalah saya mengatakan tadi kitab Kejadian penciptaan alam semesta dan manusia itu lahir dari tangan sekolah imam ya. Itu logikanya jelas ya. Alam semesta tentu secara ilmiah tidak diciptakan selama 7 hari, maka bukan itu yang paling penting. Mungkin juga penulis kitab Kejadian menerima mitologi penciptaan juga tidak seperti itu, tapi kemudian mengapa dibagi menjadi 7 ya? Karena itu mencerminkan kehidupan bangsa Israel. Lingkaran liturgi bangsa Israel, di mana hari ke-7 hari yang paling penting. Jadi sebenarnya mau mengatakan ketika kita merayakan liturgi, hari Sabat, kita seolah-olah diingatkan bahwa semua alam semesta ini milik Tuhan. Hidupku pun milik Tuhan. Itu pesannya seperti itu. Jadi bukan mau melaporkan sebuah peristiwa, tapi mau membangkitkan iman orang Israel ketika mereka berliturgi. Itu sebabnya mengapa hari Sabat begitu penting untuk orang Israel. Karena melupakan Sabat, melanggar Sabat itu sama dengan melanggar kekuasaan Allah itu. Karena waktu dan tempat itu milik Allah. Nah, itu pesan yang paling penting. Maka dengan membaca secara demikian kita tidak akan bingung lagi. Kok ada penduduk di kota Henok padahal manusia pertama kan Adam dan Hawa dan punya satu anak namanya Kain. Kenapa dikisahkan ada penduduk lain? Nah, itu bukan lahir dari tangan penulis kitab Kejadian dari sekolah imam. Sekolah imam tidak menulis itu dari blogger lain itu yang nulis, nggak ada hubungannya. Nah, itu bloggernya blogger Yahwis itu. Karena coba kalau kita lihat kitab Kejadian yang kota Henok itu dia kira-kira dari tangan siapa itu? Kita lihat kitab Kejadian bab 4 ya. Di situ dia menyebut Allah atau Tuhan Allah atau Tuhan. Kitab Kejadian. Kitab Kejadian. Tuhan ya kan? Berarti bukan Elohim kan? Berarti bukan imam itu yang menulis. Itu yang menulis adalah dari sekolah Yahwis karena menggunakan kata Tuhan. Oh, penulisnya beda. Jadi rupanya nggak ada hubungannya kalau gitu dengan kitab Kejadian penciptaan manusia. Karena dari 2 tangan yang berbeda. Nah, itu untuk kita aja itu. Karena kita tahu cara menulis kitab suci kita bukan turun langsung dari langit, lalu ditulis oleh satu penulis. Enggak. Gereja Katolik sendiri mengajarkan bahwa kitab suci kita ditulis melalui proses sejarah yang juga memperhitungkan macam-macam faktor, termasuk gaya sastra, termasuk latar belakang penulis dan budaya. Nah, itu jadi antara kota Henok yang lahir dari atau yang ditulis oleh sekolah Yahwis dan kisah penciptaan manusia pertama yang ditulis oleh sekolah imam priest itu nggak ada hubungannya. Jadi kita tidak bisa mengatakan wah salah dong kalau gitu kok udah ada penduduknya, tidak seperti itu. Nah, itu cara kita memahami kebingungan-kebingungan dalam membaca kitab Kejadian. Kitab Kejadian adalah kumpulan para blogger tuh. Maka kita perlu tahu ini blogger mana yang nulis apa gitu kan. Ya. Salah satu cirinya antara menyebut Allah dan Tuhan Allah. Kalau Allah itu Elohim, bisa jadi Elohis dan priest. Kalau Tuhan Allah itu pasti Yahwis. Itu jawaban saya. Baik, Romo. Ini sebetulnya pertanyaannya sudah ditutup, Romo. Tapi ini kayaknya banyak banget pertanyaan yang masuk. Mohon izin mungkin ke Romo dan teman-teman, apa mau diperpanjang sedikit waktunya? Kalau dari Romo gimana, Romo? Boleh. Sedikit. Gak apa-apa ya. Tapi mungkin supaya kita
mengakomodir semuanya, tapi pasti tidak akan bisa mengakomodir semuanya. Kita akan bantu dengan saya bacakan pertanyaannya, dan mungkin nanti Romo akan menjawab dengan penjelasan yang mungkin lebih singkat gitu kali ya, Romo ya. Oke. Pertama nih terkait dengan Kejadian 5 ayat 24 di mana Henokh diangkat oleh Allah. Ada juga kisah tentang Elia mungkin yang kita ingat ya, Romo ya. Ya. Bagaimana dengan limbo? Apakah maksudnya di situ mereka langsung masuk ke surga, atau mereka tinggal di tempat penantian dulu, atau bagaimana? Lalu ada pertanyaan lagi berkaitan dengan kenapa dalam Alkitab seringkali semua gambaran ceritanya mengarah ke kehidupan bangsa Israel? Yes. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya tentang Henokh. Wah, ini harus saya akui, ini memang salah satu enigma dalam kitab Kejadian. Kita tidak tahu siapa Henokh, tapi rupanya ini diingat oleh penulis kitab Kejadian karena ini kisah yang disampaikan ribuan tahun. Sayang kalau hilang, pasti ada pesannya. Itu. Sehingga bisa muncul dalam kitab suci. Yang paling penting sebenarnya pesannya di situ adalah Henokh itu hidup bergaul dengan Tuhan atau Allah. Jadi sekarang kita hati-hati nih. Dalam kitab Kejadian kita mesti punya sensitivitas ya. Itu disebut dengan nama Allah atau dengan nama Tuhan ya. Itu tidak sama rupanya. Rupanya dalam kisah Henokh itu disebut dia hidup dengan Allah. Maka dalam bahasa Ibrani-nya Elohim. Artinya apa? Ini lahir dari tradisi priest ya, tradisi para imam rupanya ya. Karena di situ juga kemudian dikatakan Henokh memperanakan Metusalah. Penekanannya bukan pada kisah tapi pada silsilah ya. Jadi ini ada kepentingan dengan para imam rupanya ini. Maka tradisi Yahweh mungkin tidak menaruh perhatian pada tradisi ini, tapi para imam menaruh perhatian pada tradisi ini. Artinya apa? Untuk mengingatkan, jangan lupa sembahyang loh. Jangan lupa berdoa loh. Kalau bergaulah akrab dengan Allah seperti Henokh tuh, bergaul dengan Allah langsung naik ke surga tuh. Nah itu. Jadi rupanya penulis yang memasukkan kisah Henokh dalam kitab Kejadian bisa kita yakini dari tangan para imam. Karena di situ sebutannya bukan Tuhan tapi Allah, Elohim. Dan di situ juga disebutkan silsilah. Maka mengapa itu dimasukkan? Berarti ada kepentingan dari para imam tuh. Atau ada pengajaran dari para imam. Yaitu supaya pembaca kisah Henokh jangan lupa bergaul dengan Allah. Supaya punya nasib yang sama seperti Henokh naik ke surga. Nah, itu sebenarnya cara membacanya ya, seperti itu. Jadi Henokh dimasukkan terkait dengan kepentingan para imam yang campur tangan dalam penulisan kitab Kejadian untuk menunjukkan juga silsilahnya si Henokh ini sebagai tokoh penting dalam kitab Perjanjian Lama, dan rupanya nanti juga masuk dalam kitab Perjanjian Baru juga. Disebutkan juga tokoh Henokh. Lalu Limbo itu bukan ciptaan kitab Kejadian. Limbo itu salah satu tradisi abad pertengahan yang mau memberi pemecahan bagaimana kalau ada bayi yang meninggal sebelum dibaptis. Rupanya bayi yang meninggal sebelum dibaptis itu nggak masuk neraka, nggak masuk surga, masuk limbo. Syukur pada Allah, ajaran tentang limbo itu dihapus oleh Paus Benediktus ke-16. Jadi rupanya tidak ada lagi sekarang. Gereja Katolik menghapus konsep limbo berkat Benediktus ke-16. Itu Willem dari saya. Ada lagi? Baik, ya? Tadi terkait dengan kenapa dalam Alkitab itu gambarannya selalu merujuk pada bangsa Israel. Iya. Gambarannya selalu merujuk pada bangsa Israel. Oke. Kita tahu kitab Perjanjian Lama kan dibagi 3 ya, Taurat, Nebiim, dan Ketubim. Ya. Taurat jelas merujuk pada Israel ya, karena di situ bagaimana Israel bergumul dengan Allah, hidup sebagai satu bangsa yang pusatnya adalah Allah mereka. Jadi kitab suci selalu merujuk pada Israel ya, karena inilah
bisa dikatakan bangsa yang mencari Allah yang esa. Satu bangsa yang mencari Allah yang tunggal. Jadi ini kekasannya bangsa Israel. Maka kitab suci bisa kita katakan sebenarnya refleksi bangsa Israel atas peristiwa-peristiwa mereka dipandang dari sudut pandang iman akan Allah yang tunggal. Jadi kitab suci memang sejarah bangsa Israel sebenarnya. Seperti babat tanah Jawa, itu sejarah bangsa Jawa. Jadi kitab suci orang Jawa, Kejawen, itu babat tanah Jawi. Kitab suci Israel ya babat tanah Israel. Nah, itu. Israel, kitab suci memang kekasannya adalah merujuk kepada Israel sebagai bangsa pilihan. Tetapi di tengah-tengahnya itu ada kisah dari bangsa lain yang bukan Israel, yaitu Ketubim. Ketubim kitab-kitab kebijaksanaan. Di situ ada banyak kisah yang tidak berangkat dari Israel. Ayub bukan orang Yahudi. Nabi siapa namanya? Nabi Yunus mewartakan pertobatan kepada bangsa Niniwe. Nah, itu. Yang menarik justru bukan pokoknya Israel, karena jelas saja Israel, karena ini sejarah bangsa Israel, tapi Israel yang melihat dirinya berelasi dengan bangsa lain. Itu jawaban saya, mengapa kitab suci adalah fokusnya Israel, ya karena kitab suci kita sebenarnya sejarah bangsa Israel dipandang dari sudut pandang iman, yaitu pergaulan Israel dengan Allah. Sama satu lagi mungkin Romo, saya ingat salah satu podcast peziarah, Romo pernah mengatakan kenapa bangsa Israel yang selalu tampil, selain karena faktor itu, Romo pernah menyampaikan, kalau saya tidak salah, mungkin Romo boleh koreksi, Allah ingin memberikan keselamatan yang konkret, salah satunya dengan memilih bangsa Israel. Benar begitu, Romo? Iya, itu dia. Jadi konkret, jadi nggak abstrak. Jadi harus ada satu model gitu. Karena kita hidup di dunia harus ada yang nyata, ya kan? Maka Allah mewahyukan dirinya melalui satu bangsa yang konkret namanya Israel. Dan Israel punya tugas untuk menunjukkan ini loh cara hidup yang benar sesuai dengan iman akan Allah. Nah, itu panggilan bangsa Israel sebenarnya. Bagaimana iman akan Allah yang tunggal dikonkretkan dalam hidup bersama sebagai satu bangsa. Itu panggilan bangsa Israel yang masih diperjuangkan sampai saat ini. Dan kemudian Israel yang baru pun lahir meneruskan panggilan itu yang namanya gereja. Ya. Kita semua, kita meneruskan panggilan itu sebenarnya. Ketika Israel menerima hukum di Sinai, gereja menerima hukum di khotbah di bukit. Kalau di Sinai itu dikatakan mata ganti mata, di khotbah di bukit dikatakan ampunilah ya, sesamamu. Berdoalah bagi mereka yang memfitnah kamu. Nah itu. Nah, kita diundang untuk mewujudkan, mengkonkretkan keselamatan itu. Betul, Willem? Ya. Baik, Romo. Ini sekali lagi masih ada pertanyaan. Pasti tidak akan habis, tapi ada pertanyaan berkaitan dengan hewan-hewan, Romo. Kenapa domba, kambing, lembu, burung tekukur atau merpati selalu dipilih jadi korban bagi Tuhan? Apakah ada maknanya? Lalu ada pertanyaan mengenai keberadaan Allah, Romo. Siapa yang menciptakan Allah? Ada buktikah tentang keberadaan Allah dan dari mana datangnya Allah? Yes. Ya, pertama mengenai anak domba, burung tekukur, kenapa sering dijadikan korban? Itu tidak lepas dari praktek bangsa Kanaan ya, yang kemudian diambil oleh bangsa Israel. Jadi bangsa Israel itu sebenarnya itu melihat praktek bangsa lain ditiru, lalu kemudian diberi makna baru. Ya. Misalnya kata sabat. Sabat itu bukan asli Israel itu. Itu kembali dari Babilonia, dari praktek yang namanya sapatu. Di mana orang tidak bekerja di hari yang ke-7. Tapi Israel itu memberi makna baru. Tidak boleh bekerja bukan karena supaya tidak dihukum, tapi tidak boleh bekerja sebagai ucapan syukur. Antara tidak boleh bekerja supaya nggak dihukum, sama tidak boleh bekerja untuk bersyukur kan berbeda. Nah itu, saya punya keyakinan Israel juga punya praktek mempersembahkan domba dan burung tekukur dan melihat praktek bangsa-bangsa sekitarnya. Dan dari kebijaksanaan lokal itu nampak bahwa
Israel itu kan berangkat dari bangsa pengembara. Dari hewan penggembalaan yang rupanya cukup bernilai itu adalah domba. Domba itu lebih bernilai daripada kambing. Karena kambing itu gampang sakit. Gampang pilek, gampang flu ya. Saya kemarin ikut Idul Korban, beli kambing, kambingnya flu ya. Mimisan gitu, pilek gitu ya. Domba ternyata lebih kuat, lebih sehat, dan juga lebih berguna karena ada dagingnya dan ada wool-nya. Jadi bisa jadi mengapa domba yang dipersembahkan, karena ini termasuk hewan yang cukup berharga dan bernilai. Untuk Allah itu dibersihkan yang bernilai. Tapi kalau nggak punya domba, ya burung. Kenapa burung? Merpati bisa dikaitkan dengan perdamaian sebenarnya. Yaitu ketika Nuh keluar melepaskan burung, lalu burung merpati kembali dengan membawa ranting daun. Artinya murka Allah sudah selesai, air sudah surut. Nah, maka burung merpati dikorbankan untuk mengingatkan perdamaian antara manusia dan Allah, bangsa Israel dengan Allah. Nah, itu korban-korbannya seperti itu. Terus apalagi tadi? Berkaitan dengan keberadaan Allah, Romo. Dari mana datangnya Allah? Iya. Siapa yang mengatakan? Ada bukti Iya. atau tidak? Iya. Oke, kebenaran itu ada macam-macam ya. Tapi paling tidak untuk keterbatasan waktu, saya bisa mengatakan ada dua kebenaran. Dua jenis kebenaran. Kebenaran jenis pertama adalah kebenaran kebenaran verifikatif. Waduh, apa itu? Kebenaran pembuktian. Bisa diverifikasi. Ini kebenaran ilmiah. Ini kebenaran yang bisa dibawa ke laboratorium. Bisa dilacak, bisa dibuktikan, dan bisa disanggah. Ini kebenaran verifikatif. Untungnya, manusia tidak hanya hidup dari kebenaran verifikatif. Ada kebenaran lain, yaitu kebenaran manifestatif. Yaitu kebenaran yang hanya diterima tidak dengan pembuktian, tapi ketika kita mengalami. Kebenaran yang diwahyukan, kebenaran yang muncul. Contohnya apa? Contohnya cinta orang tua pada kita. Ketika kita kuliah, lalu ngekos di tempat jauh, muncul rasa kangen. Nah, itu kebenaran manifestatif tuh, kangen tuh. Wah, ternyata orang tua saya betul-betul mencintai saya ya. Sekarang saya nggak bisa makan masakan ibu, nggak bisa mendengarkan kisah dari bapak, nggak bisa merasakan belayan tangan bapak ibu, nangislah kita. Nah, itu kebenaran manifestatif. Apakah kebenaran ini bisa dibuktikan di laboratorium? Nggak bisa. Nah, puji Tuhan, kita itu nggak hanya hidup dari kebenaran yang bisa dibuktikan, tapi ada kebenaran-kebenaran lain yang lebih luas daripada pembuktian ilmiah. Di mana Allah berada? Allah bukan kebenaran verifikatif. Allah ada di kebenaran manifestatif. Kebenaran yang jauh lebih dalam, kebenaran yang menyangkut jati diri kita sebagai manusia. Itu. Jadi Allah tidak bisa dibuktikan karena pembuktian ada di ranah kebenaran verifikatif. Tapi Allah bisa dialami. Nah, itu kebenaran manifestatif. Manifestasi ya. Muncul, dialami seperti kita mengalami cinta orang tua. Dan itu terbukti ribuan tahun ya. Homo sapiens itu muncul sebagai Homo sapiens karena apa? Karena keyakinan akan adanya makhluk ilahi yang lebih tinggi daripada dia. Maka kelahiran Homo sapiens identik dengan lahirnya spiritualitas. Bahwa ada sesuatu yang melebihi manusia. Maka salah satu bukti Homo sapiens adalah adanya upacara pemakaman. Tidak bisa rupanya manusia itu mati dibiarkan begitu saja. Upacara pemakaman dan bahasa itu salah satu tanda lahirnya Homo sapiens. Itu merujuk pada sesuatu yang lebih besar daripada manusia. Bahasa dan pemakaman. Siapakah itu? Kita orang beragama sekarang mengatakan Tuhan. Nah, itu. Jadi udah sejak lama Tuhan mau dihapus, nggak pernah bisa rupanya. Karena kita hidup dari kebenaran manifestatif. Itu, Willem, jawaban saya. Baik, Romo. Ya. Pertanyaan terakhir, ini ada yang bertanya berkaitan dengan alien.
Alien, Jika yes. memang ada makhluk selain yang ada di bumi seperti alien atau sejenisnya, seandainya ada, apakah Alkitab itu berbohong, Rom? Ya, apakah Alkitab itu berbohong kalau ternyata alien ada? Tidak berbohong. Karena ingat, perwahyuan disampaikan kepada manusia yang pengetahuannya pada saat itu terbatas. Apakah saya berbohong kalau misalnya saya mengatakan, wah, kakak saya itu orang yang jahat, ya, karena dia ketika kecil memukul-mukuli saya. Saya tidak berbohong karena saya tidak tahu bahwa dia mukulin saya sebenarnya untuk mendidik saya. Nah, saya berbohong kalau saya sudah tahu motivasi kakak saya yang menghajar saya, tapi tetap mengatakan kakak saya adalah jahat. Nah, itu. Jadi berbohong itu kan ketika mengatakan sesuatu yang dia tahu, tapi tidak dia katakan. Nah, penulis kitab suci kan nggak tahu adanya alien. Ya. Jadi kalau dia mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia di dunia ini, dan kemudian nanti dalam pembuktian ilmiah ternyata alien itu sungguh-sungguh ada, kitab suci nggak berbohong. Karena wahyu Allah diberikan kepada manusia yang terbatas. Ya sebatas itu pengetahuan dia. Seperti kitab suci tidak berbohong ketika dia tidak mengatakan apa-apa tentang masalah-masalah modern seperti LGBT, ya, seperti apalagi seperti hak asasi manusia. Nah, kitab suci nggak berbohong karena masalah itu belum ada. Nah, itu tugas kita adalah meneruskan perwahyuan itu, memaknai secara baru sesuai dengan keadaan zaman kita. Itu tugas kita. Jangan kita salahin penulis kitab suci. Wah, janganlah, tugas kita. Tugas mereka menulis kitab suci. Tugas kita memaknai secara baru kitab suci sesuai dengan hidup kita di zaman sekarang. Itu. Jadi kita proaktif. Itu. Baik, Romo. Ini pertanyaan yang paling terakhir dan benar-benar terakhir untuk malam ini. Meskipun saya yakin saya sendiri masih punya begitu banyak pertanyaan, saya yakin teman-teman juga masih begitu banyak pertanyaan. Nggak mungkin kita menyelesaikan kitab Kejadian dalam 1,5 jam ini ya, Romo ya. Iya. Ini pertanyaan sederhana. Bagaimana menjelaskan Kejadian 1 kepada mereka yang memiliki kepercayaan lain, Romo? Oh, bagaimana menjelaskan Kejadian 1 kepada mereka yang memiliki kepercayaan lain? Iya, bagaimana? Ya, pertama perlu dilihat bahwa ini bukan laporan ilmiah. Ini sekali lagi bukan kebenaran verifikatif, ya kan? Ini bukan sesuatu yang bisa dibuktikan. Ini karya sastra. Karya sastra itu kebenarannya manifestatif. Seperti orang melihat keindahan lukisan. Bisa nggak membuktikan keindahan lukisan? Nggak bisa. Keindahan lukisan itu bisa dialami. Nah, kita mengatakan lukisan ini indah karena kita mengalami, cakep ya. Bisa nggak kecantikan seseorang dibuktikan? Nggak bisa. Karena kecantikan itu mengikuti zaman dan itu adalah pengalaman. Nah, itu. Maka bagaimana menjelaskan kitab Kejadian 1? Pertama-tama dengan mengatakan ini adalah sebuah refleksi iman dalam bentuk karya sastra tentang asal-usul alam semesta. Jadi, jelaskan seperti itu. Lalu juga jelaskan bahwa ini kenapa dibuat 7 hari, ya karena dikaitkan dengan liturgi orang Yahudi. Jadi, ingat ini penjelasan ya. Harus dibedakan menjelaskan dengan memahami. Menjelaskan berarti kita membongkar kitab Kejadian. Kita membongkar kata-kata demi kata, bagian demi bagian. Nah, itu menjelaskan, membongkar. Supaya apa? Supaya nanti bisa memahami. Nah, itu tujuannya seperti itu. Maka ketika saya tadi menjelaskan misalnya kenapa kok ada penduduk di kota Henok padahal Allah hanya menciptakan Adam Hawa dan Adam Hawa hanya punya anak namanya Kain. Saya menjelaskan dengan cara membongkar. Kitab penciptaan manusia itu ditulis oleh para imam. Sementara Henok, kisah kota Henok ditulis oleh Yahwis, maka nggak ada hubungannya. Itu menjelaskan. Pemahamannya adalah, pantesan ya. Ada dua cara pandang yang berbeda. Pantesan di Henok ada penduduk yang rupanya nggak ada hubungannya dengan Adam dan Hawa, karena ditulis oleh dua tangan yang berbeda. Nah, itu. Maka menjelaskan berarti membongkar. Satu demi satu, supaya orang bisa paham. Macam-macam caranya, tergantung dari pribadi juga sebenarnya.
saya sebagai dosen akan menjelaskan berbeda dengan teman-teman sebagai orang awam misalnya ya. Nah, jadi temukanlah cara yang cocok. Yang penting pesannya satu, Allah itu ada di belakang keteraturan semesta ini ya. Dan manusia makhluk yang paling unggul yang diberi tugas untuk menjaga alam. Itu pesannya kan sebenarnya seperti itu. Baik, Ya, begitu Willem. Terima kasih banyak Romo untuk paparannya, Yes. untuk jawabannya, untuk berbagai inspirasinya yang mungkin belum tentu memuaskan malam ini, tetapi justru ketika teman-teman tidak merasa puas malam ini, menurut saya itu sesuatu yang baik, sehingga kita akan tergerak untuk menggali lebih jauh lagi mengenai kitab Kejadian maupun kitab-kitab yang ada di dalam dan ada beberapa pengumuman yang mungkin ingin kami sampaikan sebelum mengakhiri jumpa kita malam ini. Yang pertama, kami juga mengundang teman-teman untuk menggali lebih jauh pengetahuan Alkitab melalui beberapa konten yang dimiliki oleh peziarah Katolik di YouTube Peziarah Katolik, misalnya tentang Kitab Kidung Agung, tentang Kitab Ayub, tentang Kitab Ratapan, atau strategi untuk baca tuntas Alkitab, atau tentang pemungut cukai yang menjadi murid Yesus, kemudian yang akan tayang sebentar lagi tentang Kitab Wahyu, baik tentang gaya bahasa Kitab Wahyu maupun tentang derita, wahyu, dan harapan bersama Romo Uut. Dan terakhir juga ada bagaimana belajar dari Kitab Wahyu untuk beriman secara dewasa. Nah, teman-teman nanti bisa lihat untuk memperdalam lebih jauh berkaitan hal-hal tersebut di YouTube Peziarah Katolik. Dan kami juga mengundang bagi teman-teman yang ingin mendukung program-program peziarah untuk berkenan menyampaikan donasinya ke rekening yang tertera di layar maupun dari link yang ada di layar untuk bisa semakin menguatkan pengembangan konten-konten katekese iman Katolik untuk sobat peziarah sekalian. Dan kami juga mengajak untuk tidak lupa like, comment, dan subscribe di YouTube Peziarah Katolik dan YouTube Katolik Fit agar kita semakin bisa saling mendukung satu sama lain untuk mengembangkan pewartaan sukacita Injil kepada sahabat-sahabat kita. Dan kita akhiri jumpa kita malam ini bersama Romo Uut dan teman-teman sekalian dengan doa penutup, yakni doa pembawa damai dari Santo Paulus ke-6. Harapannya kita dengan pencerahan yang kita dapatkan malam ini bisa semakin membawa damai, membawa sukacita bagi sahabat-sahabat kita dimanapun mereka berada. Mari kita hening sejenak untuk mempersiapkan diri menutup perjumpaan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah perdamaian, kami bersyukur kepadamu atas segala kerinduan, segala dorongan, segala perbuatan yang dijiwai oleh roh perdamaian, yang senantiasa berkobar di tengah kami saat ini. Buatlah hati dan pikiran kami semakin terbuka bagi saudara-saudara kami yang ingin agar makin banyak manusia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih banyak sobat peziarah sekalian dan teman-teman dari Katolik Fit. Semoga jumpa kita malam ini bisa semakin menambahkan kecintaan kita terhadap iman kita dan juga terhadap kitab suci. Karena tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Sampai ketemu lagi teman-teman dalam konten-konten kita berikutnya.